Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Atmat Jaya Motor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemarin saya bikin review spin. Enggak sih, sekarang tadi saya bikin review spin, sekarang bikin review Innova. Tak kebut ge review nih. Mumpung saya longgar, ini sekarang hari Jumat, saya pas libur. Nah, ini Kijang Innova tipenya V diesel yang produksi awal. Mobil ini 2004 akhir itu sudah produksi. Nah, jadi ini kalau ada yang mengatakan mobil yang diproduksi di tahun ini adalah build up, tapi saya nggak tahu kebenarannya. Wis pokok Innova lah menunggu ya. Katanya ini build up, tapi saya nggak tahu. Mudah-mudahan benar. Nah, pokoknya ini Innova, kondisi mobil ini. Catnya ini banyak yang original. Kalau minta semua nil enggak lah ya. Ini mobil sudah sekarang 2020, berarti mobil ini sudah 15 tahun. Ya mesti ono colokan cat itu wajar, tapi yang penting masih street gitu ya. Oke, kalau ada kelemahan pasti ada, kekurangan pasti ada. Nah, minta yang street, betul-betul street, beli Innova Reborn 2020 yang sekarang. Tapi harganya yang tipe V sekarang, Innova Reborn Matic V adalah 420 juta lebih kalau tidak salah. Iklan lagi tapi guyon. Jadi itu artinya apa? Kita itu harus bisa, apa yang saya katakan tadi, intinya itu kita harus bisa mensyukuri nikmat. Jadi nikmat mana yang harus kau dustakan? Dalile ya sekono kae, perah tak sampai no, aku saiki lali. Tapi setiap mobil di saya tak kasih checklist ini. Jadi kalau saya juga menangani mobil pesanan, ini kemarin saya juga dapat pesanan Innova diesel, tapi sudah saya kasih unitnya. Ini Kijang Innova diesel, kondisi ban semuanya masih bagus, cat tidak ada 90% lebih, hampir semuanya mulus. Spion kaca sebelah kanan kurang, berarti spion cover kaca sebelah kanan LE loh tenan niku. Oh, ono LE wes. Nah, di sini saya tulis tidak ada kecelakaan, accident, wiper oke, cek lampu semuanya fungsi baik, baut roda kabeh kenceng, wis dicek Pak Pogal iki biasanya. Kaca luar tidak ada baret termasuk kaca depan. Biasanya kaca depan ini ada baret karena wiper. Jadi kalau ngecek mobil seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada saya ceknya seperti ini. Jadi cek kaca depan itu penting, mesti ada baret. Kalau toh ada baret ya wajar kena wiper rata-rata. Jok ini baik, original bawaan, ini juga agak sulit, kadang-kadang mesti kempos. Kalau bekasnya mobil perusahaan atau mobil mobil rent car itu kempos. Dashboardnya bagus, tidak ada yang patah. Biasanya Innova itu ada yang patah di bagian laci. Power window 4-nya berfungsi semua, klaksonnya fungsi. Kalau klakson itu tidak fungsi untuk mobil yang tidak ber-airbag seperti ini, itu gampang penanganannya. Tapi kalau mobil yang ber-airbag, itu klakson kalau tidak fungsi, rada angel. Apalagi mobil yang Triptronic, pakai Matic Triptronicnya disetir seperti Honda Jazz. Itu kalau klaksonnya mati, biasanya beli kabelnya agak mahal. Itu bisa memakan biaya 1 juta. Jadi jangan sepelekan itu klakson. Tombol sein, lampu semua oke, gampang. Nek mati ya juga gampang. Electric mirror, ini sebelah kiri, bawahnya hanya bisa ke atas. Ini saya tulis. Central lock semuanya fungsi, lampu kabin semuanya hidup. Speedometer KM sekian, odo semua jalan. AC suhu dingin 12 derajat. Audio tip kurang, dia ada audio tipnya tapi minta setel audio atau ganti head unit. Tapi head unit bisa tadi tak cek, berarti minta setting saja. Bagasinya oke, karena head unitnya sudah gantian. Tapi ya head unit mobil ini yang asli juga tidak bisa dipakai lagi ya, hanya pakai bisa CD sama kaset itu. Harus diganti dengan head unit baru. Radiator cek kita sirkulasi, power steering ulinya semua baik, ban kipas tidak ada bunyi, wiper oke, packing, ada rembes minim, pasti biasanya yang kalter bawah itu pasti ada. Kipas radiator oke, dia masih ikut mesin. Nah, Innova itu masih ikut mesin. Aki pengisiannya bagus. Dia ini sopo telepon ini. Dia pengisiannya bagus, 12 volt. Akinya tanggal 1 bulan 10 2020, berarti masih baru akinya. Cek engine, ini ada fault di ABS. Matic baik semua, kita cek PRND 12, oke, nanti saya cek di jalan ya. Suara mesin karakternya diesel komersial, dia halus. Gas buangnya baik, berarti mesinnya belum ngobos, ini masih tak cek juga masih baik. Engine mounting ada getar, pasti ada, diesel itu, tapi
itu sangat wajar. Kaki mestik oke, kaki ada bunyi wajar. Kesimpulan butuh tune up, ganti uli, flashing matic juga diperlukan. Nah, ini artinya apa? Teman-teman kalau beli atau pesan mobil di tempat saya, insya Allah kita sampaikan apa adanya. Minta, Mas saya tolong benahi ini, kita nanti bisa komunikasi. Jadi tidak ada kendaraan yang sempurna, itu pasti tidak ada, gitu ya teman-teman. Kemudian kita bahas mesin, tak hidupkan dulu mesinnya. Innova ini kode mesinnya D4D ya, apa 2KD atau apa namanya. Jadi dicek teman-teman, kalau beli Innova itu dipastikan tidak nabrak. Nah, kap mesin ini agak bahaya teman-teman, kap mesin ini. Bahayanya di mana? Kap mesin Innova itu dijual di pasaran sangat banyak. Jadi teman-teman kalau ngecek kap mesin, nah, itu kan sealernya dicek. Oke, itu sesuatu yang gampang. Tapi disamakan ya. Kap mesin kalau original, sealer yang di sini, sealer kaca di sini, sealer yang kaca di sini ya. Sealer kaca di sini akan sama dengan sealer yang di pintu. Jadi banyak kap mesin gantian, itu hati-hati. Dan kap mesin ini murah. Jadi bekas nabrak di kondisi kap mesin dibelikan, bulat dibelikan, itu gampang. Tapi kalau Anda seorang pemakai yang pengetahuan mobilnya masih minim, nggak akan tahu itu. Nah, oke, seperti itu ya. Diesel gampang. Mobil ini perawatannya gampang. Terus biasanya yang ngecek diesel kan gini. Dicek gini. Nah, ini pasti ada. Kalau uap itu pasti ada. Karena ini mobil sekarang common rail itu pasti ada uap, tapi tidak ada uli yang muncrat. Itu artinya goringnya masih cukup bagus. Tak matikan dulu mesin ini. Nanti soalnya suaranya kebanteran mesin ini. Mobil ini mesinnya itu oke. Perawatannya gampang. Yang rusak rata-rata Innova yang sudah di atas 10 tahun, ini tutup radiator yang atas. Nah, ini biasanya banyak yang ngebes di bagian sini atau di bagian yang pojok sini. Solusinya gimana? Apakah beli radiator? Nggak usah. Sampai belikan tutupnya ini ada, harganya 300 ribuan. Original ada, sekitar segitu. Nanti biaya jasa gantinya sekitar juga 300. Jadi nggak usah dibelikan radiator lagi. Karena kalau saman beli radiator lagi itu bahannya kurang bagus yang bawaan mobil. Jadi ini tip ya. Mesti enteng, nek dijunjung itu mesti enteng, diangkat itu mesti enteng. Jadi belikan aja tutupnya ini ada 300 ribu, jasa masangnya sekitar 300 ribu. Nggak mungkin saman bisa masang sendiri. Terus ketika saman masangkan itu disogok sekalian. Ya. Nah, jadi ini sama Fortuner yang tahun lama itu juga itu. Terus kemudian sini deh. Terus kalau kemelatak itu rata-rata kasusnya hanya di sini. Ini namanya tensioner itu. Terus ngecek ini kipas ini. Nah, kipas ini namanya ini kan ikut mesin pakai visco. Saman gini kan. Jangan sampai saman gini kan dia enteng. Nah, ini kalau orang nggak tahu mobil diginikan gini enteng. Gini ya. Gini ikut muter sur gitu ya. Itu berarti wis double kipasnya ya. Nah, ini namanya visco fan kalau nggak salah. Jadi diginikan gini, dia harus kayak ada pemberatnya gitu loh. Artinya itu visconya masih bekerja dengan baik. Jadi saya kalau pernah dapat tuh gini. Kadang ini dilas mati, jadi nggak bisa tak gerakkan gini. Jadi ikut putaran mesin, itu suaranya nanti bau banter. Itu juga berbahaya. Jadi diginikan dia masih kayak nyantol. Jangan ser gitu, namanya visco. Dan ini. Terus perawatan mobil diesel itu ada basa-basa dikit itu wajar, rata-rata gitu. Terus turbone, dipastikan turbone ini juga masih berfungsi dengan baik. Dengan apa kita mencoba jalan. Nah, perawatan mobil diesel yaitu filter dan ini. Filter udara itu wajar. Filter uli, filter solar itu penting. Terus ini ABS, ini yang tipe V. Dia V ini ada ABS-nya. Tapi juga banyak yang fault. Termasuk mobil saya ini kadang-kadang habis ganti kampas rem atau apa gitu. Dia minta di scan ulang. Secara overall yang lain saya nggak perlu menjelaskan banyak. Mesin ini adalah mesin termasuk mesin badak. Salah satunya mesin badak. Karena apa, mobil ini kenyataan dipakai 15 tahun itu masih oke. Kadang-kadang seperti ini kan juga belum turun mesin. Mobil seperti ini kalau ulinya benar, filternya benar, dia 15 tahun itu belum turun mesin. Jadi kategori ini mesin yang cukup badak. Mohon maaf saya terganggu silo ini agak panas ini demi pemirsa semua. Tadi saya habis takziah langsung ngebut review ini karena ini pas Jumat saya pas libur
Jadi kalau saya pas di showroom nggak bisa ngobrol kayak gini, mesti tamu saya itu banyak. Nah, jadi Innova ini oke di situnya ya apa? Mesinnya dia termasuk mesin yang badak. Dari segi depan saya pikir sama dengan tipe G, itu sama, dia mirip, dia juga ada fog lamp. Kalau tipe E dia memang agak beda. Kalau spion ini kayaknya ini tambahan gantian ini. Seharusnya dia spionnya biasa, nggak ada shiny, terus ada mikane ada fog jenenge chrome gitu. Kalau samping biasa dia sama dengan tipe G. Jadi perbedaan yang paling banyak dengan tipe G itu adalah di dalamnya, di interiore. Tapi enak mana G atau V ya sama saja, teman. Kalau ada tipe V ngapain kita, kalau dengan harga yang relatif sama mending kita beli V kan. Perbedaannya juga lumayan banyak. Terus ini dia gelas antena. Nah, ini di tipe G tidak ada, dia itu hanya tipe V, ini ada gelas antena. Jadi ini bukan pemanas kaca, tapi ini pemanas gelas antena. Di belakang defogger kaca pasti ada. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini yang dia lebih juara daripada Isuzu Panther, dia sudah handsback. Kalau yang Isuzu Panther kan masih bukaan samping. Innova AC-nya 3 baris. Nah, AC-nya triple namanya. Bukan double blower lagi, tapi triple. Tapi dia tetap single zone ya. Joknya seperti ini, pelipatan belakangnya sangat efisien. Orang Indonesia ini teman-teman ya, orang Indonesia itu nek gong numpak Innova jadi gong keren. Nggak tahu saya, ini hari ini itu Innova itu adalah mobil idaman semua keluarga. Ya oke, masih ada Alphard di atas ini yang lebih bagus, tapi untuk dipakai hari-hari itu paling enak mobil ini, Innova. Saya juga suka Innova. Kalau Panther Mas Ongki sama suka, ya suka, enak. Mobil diesel itu ya Panther ya Innova gitu. Cuma jari wong-wong itu priayi ini ra kaya mobil iki Innova. Jadi bagian belakangnya seperti ini. Dia ada wood panel. Nah, saya nggak akan begitu banyak bahas interiornya ya, wood panel. Kemudian joknya itu yang tengah ada handrest. Wes, itu tok. Lainnya sama. Rasa mengemudinya habis ini kita test drive. Oke? Ayo kita test drive dulu teman-teman. Nah, kita test drive mobil ini berjalan. Ini adalah Innova diesel. Mesinnya ini kan mesin lama ya. Enak teman-teman. Tenaganya mulai dari bawah. Ya kayak nggak kalah lah kayak Panther. Nah, saya nggak tahu untuk the king of diesel, rajanya diesel itu mesin 2KD ini, mesinnya Innova ini, ataukah mesin mesinnya Panther itu, saya nggak tahu. Tapi mesin ini juga enak, turbonya juga kelihatan, tapi turbonya rasanya kelihatan biasa, jadi rasanya dari bawah itu memang dia isi. Nah, ini bedanya mesin diesel dengan mesin diesel yang cc besar 2500 itu gini. Nah, ini LE teman-teman, ini kan metiknya lama ya, masih metik lama. Sama lihat di sini ya. Ini kan D ya. Saman kalau nanjak tetap bantu D, terus kadang-kadang bantu 3 atau bantu ke 2. Jadi kadang dia nanjaknya kurang responsif. Nah, ini Innova diesel matic itu seperti itu. Kalau jalan datarnya oke. Saman ngajak lop-lopan ya, kalau kencengnya ini kan musuhnya kan rivalnya kan Isuzu Panther ya. 2004-2005 itu kan Panther Grand Touring atau Panther LS itu ya. Kalau nanjaknya saya pikir mirip dengan Panther itu ya, sama-sama galaknya. Nah, cuma matic. Nah, maticnya ini dia maticnya konvensional pakai pressure uli. Kalau saman butuh responsif nyelip-nyelip tetap mindahnya dengan tuasnya langsung seperti ini. Jadi ini nanjak langsung taruh 2 gini enggak apa-apa. Jadi ya kayak tetap semi kita pakai mobil manual, tetap mindah. Kalau mau responsif. Tapi kalau Anda dengan karakter orang yang sabar, tidak perlu. D sudah cukup, nanjak cukup, D sudah cukup. Jadi kalau Anda karakternya orang nggak sabar, harus mau mindah. Kalau jalan datar, ini sekarang jalannya datar dan cenderung turun. Nah, tadi kan jalannya nanjak. Ini jalan datar cenderung turun, itu nggak masalah. D ada wis lebih dari cukup. Terus mobil ini kelemahannya apa ya? Nggak airbag, tapi ya sama, kompetitornya juga belum airbag. Padahal ini tipe V. Tipe V dia ada iki tempat kacamata. Mobil ini teman-teman enek tulisannya no smoking, ini dari orangnya. Dan ternyata bener, yang punya mobil ini tidak merokok, jadi dalamnya gini bau bersih. Plafon-plafonnya dilihat Dek, menggurih Dek. Nah, itu
Pengaturan jok belakangnya sama lihat asik. Untuk Innova ya seperti itu, jok belakangnya diangkat. Nah, untuk tipe V dia ada handrest di tengah, jok tengah. Mas kameramen lihat kan handrestnya. Nah, untuk tipe G dia tidak ada seperti itunya. Jadi dia di jok tengah itu batak deh, batak joknya itu batak lah itu ya. Nah dia di tipe V dia ada handrest. Terus kalau di pintu dia wood panelnya asli. Nah wood panel asli. Terus ini ada ini, dia AC-nya juga digital. Nah untuk AC ini di tipe V insya Allah dia ada penghangat atau heater. Dia ini tak setel temperaturnya dia bisa panas. Jadi bisa maksimal 28. Maksimal 2. Ini enggak tahu 28 ini heater apa enggak. Cuma saya pernah AC-an pakai 28 derajat. Itu enggak kroso, AC kroso nih anget. Nah, cuma teman-teman banyak yang rusak heaternya Innova V yang pertama ini. Heaternya AC ini fungsi ini banyak yang rusak. Jadi sama natur ke berapa kadang-kadang wis sama. Jadi termostatnya sudah banyak yang rusak dan diganti termostat aftermarket seperti itu. Kalau ini kaca belakang, pemanas kaca apa semua ada. Terus banyak saya lihat mobil seperti ini. Kalau G itu kan tidak ada ABS. Kalau ini kan ada ABS. Saya juga sering melihat nyala. Termasuk mobil ini ABS juga dikontrol sepedo ini nyala. Nah, mobil ini adalah 2004 akhir ini Innova pertama. Ini kilometernya 250.000. Itu juga nggak banyak karena kan mobil ini sudah 15 atau 16 tahun, 15 tahun. Berarti kalau 15 tahun berarti 1 tahun nih dia berjalan sekitar 13.000. Berarti kan tidak banyak. Berarti kalau teman-teman lihat Innova tahun awal kilometernya 250.000 sampai cacat banyak itu salah. Jadi ya ada yang 150.000 itu termasuk low KM. Tapi umumnya 250 atau 300 itu normal. Terus katanya Matic itu kalau KM-nya sudah 150.000 ke atas sudah kampasnya sudah as atau siap-siap overhaul. Itu saya ngomong ya ini ya, itu juga salah. Tidak kilometer tapi berdasarkan pemakaian si penjual, si pemilik lama. Jadi kilometer itu bukan tolok ukur tapi adalah pemakaian. Kalau saya lebih sepakat mobil itu waktunya overhaul itu di kilometer 400 atau 500.000 km. Nah, itu sudah ngobos lah istilahnya. Tapi kalau mobil baru 200-an, itu saya pikir belum. Jadi tergantung yang rawat. Nah, jadi kalau teman-teman mobil manual, habis beli kampas, sama sorenya ikut kampanye, sama blayer-blayer, ya habis kampasnya sore itu juga. Oke ya, sepakat ya. Jadi untuk masalah overhaul itu tidak berdasarkan KM, tapi berdasarkan pemakaian. Dan berdasarkan karakter si pemilik lama. Oke. Terus ini AC digital sudah saya jelaskan tadi apa nah ya. Tipe V dia antenanya nggak ada antena, jadi antena ada di dalam kaca. Nah, di kaca belakang kanan itu ada antenanya. Tapi nggak begitu kelihatan, nah, kalau dari luar nanti kelihatan. Nah, tadi tak jelaskan toh. Terus setirnya ini untuk tipe V dia palang 4, memang belum ada tombol-tombol pengaturan audio di sini. Tapi ini dia palang 4. Terus yang tipe V diesel itu ada tulisan kalau Matic dia di speedometer ada PRND 213-nya ada. Tapi kalau saya sering dapat G bensin itu enggak ada tulisan ini. Jadi Maticnya enggak ada tulisannya apa-apa. Dia ketika ada tulisan baru yang setelah Euro itu. Terus kemudian kita catat interior Innova. Nah, ini kan masih fungsi. Ini rata-rata pedot. Jadi ini rata-rata ini pedot, patah. Tapi ini ada tutup laci ini harganya sekitar 600.000. Di Auto 2000 ada. Jadi ini. Terus barang kecil-kecil kayak gini interior dia sudah apa? Dia sudah chrome. Nah, terus aku pengen jelasin apa mana ya? MID dia di sini ada dia ada suhu luar. Dia ada F-rig. Dia ada apa lagi? F-rig, ada jarak, ada masa pakai, ada jarak kilometer. Ring itu jarak bahan bakar kita sampai 300 kilo mendatang baru akan habis. Itu ada untuk di Innova yang tipe V. Kalau G nggak ada. Jadi teman-teman kalau dapat Innova tipe V itu asik deh. Karena
banyak di pasar itu V sama G itu mirip-mirip harganya untuk yang tahun awal. Jadi saya suka beli Innova yang tipe V. Oke, ayo kita bikin kesimpulan. Alhamdulillah, hasil hasil test drive gini. Nah, tadi kan sudah tak sampaikan di video test drive, hasilnya oke. Kesimpulan, mobil ini layak enggak untuk dibeli? Kalau uang Anda 100 jutaan lebih sedikit is oke untuk keluarga. Tapi kalau ngomong ganteng, banyak, mau harga mobil ini kan sekitar 120 jutaan sekarang ya. Banyak yang lebih ganteng dari ini, banyak yang lebih muda dari ini. Tapi untuk yang lebih bandel dari ini saya nggak jamin. Kalau yang lebih bandel dari ini yaitu Isuzu Panther, tapi dengan fitur dan kemewahannya dia kalah. Jadi mobil ini adalah mobil yang cocok untuk keluarga yang cari bandel, bisa masuk desa, bisa masuk pelosok. Dan ingat, harga jualnya dia sangat stabil dan tidak akan turun atau tak lekang dimakan waktu. BBM dia 1 liternya bisa menempuh 14 kilo, 12 sampai 14 kilo. Rata-rata average kota desa itu average-nya segitu. Jadi sangat irit dan dia bisa pakai bio. Mobil ini tidak harus deck, dia pakai bio, tapi ya baiknya juga sering-sering dioplos ke deck ya. Terus filter solarnya sering-sering diganti. Nah, itu penting karena solar di kita kurang baik. Mesin ini bandel. Pajaknya 3 juta lebih sekian, di bawah 4, insya Allah segitu. Overall it's okay. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Komen saja enggak apa-apa. Kita di sini belajar, saya edukasi, kita sama-sama belajar. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila saya ada salah. Semoga Anda semuanya terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.